Perkenalkan, nama saya Ana dan di sini saya akan menjelaskan tentang individu, kelompok, dan masyarakat. So, here we go. Yang pertama, ada pengertian individu. Apa sih individu itu? Individu adalah kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Selanjutnya ada kelompok. Kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang berinteraksi satu sama lain secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Lanjut, ada macam-macam kelompok. Yang pertama ada kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan. Yang kedua ada kelompok sekunder atau interaksi yang terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Nah, yang ketiga ada kelompok formal. Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan, contohnya adalah organisasi. Selanjutnya ada ciri dan syarat kelompok sosial. Ya, yang pertama ada partisipasi aktif dalam kelompok. Yang kedua memiliki struktur organisasi. Yang ketiga memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Yang terakhir memiliki peraturan dan norma. Dua, ada masyarakat. Apa sih masyarakat itu? Masyarakat adalah sekelompok manusia minimal 2 orang yang hidup bersama, saling berhubungan dan mempengaruhi, saling terikat satu sama lain sehingga menghasilkan suatu kebudayaan. Apa aja sih peran individu dalam masyarakat? Oke, yang pertama ada peran yang diharapkan atau expected roles dan peran yang terlaksanakan dalam penyataan atau actual roles. Yang kedua ada peran yang terberi atau ascribed roles dan peran yang diperjuangkan atau achieved roles. Kriteria yang menentukan suatu peran sosial. Yang pertama ada nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua ada prestis yang meliputi gengsi, kehormatan, dan pengaruh yang menyertai status sosial. Yang ketiga ada prasyarat pendidikan. Dan yang terakhir ada faktor ekonomi atau penghasilan yang menentukan tinggi rendahnya peran sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Untuk bentuk interaksi sosial, yang pertama ada asosiatif, atau interaksi sosial ini mengarah pada bentuk penyatuan, contohnya kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Yang kedua ada disosiatif, atau mengarah pada pemisahan, contohnya konflik. Yang terakhir ada syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial atau hubungan sosial antara individu, dan yang kedua ada komunikasi.